Mas Cokro, aku datang menuntut kesetiaanmu pada perjanjian kita. Trisno, jangan. Bu, Trisno itu cuma mau mencegah Bapak, Bu. Karena pemujaan seperti itu dilarang di agama kita, Bu. Trisno, kamu kan tahu, setiap malam Jumat Kliwon, bapak kamu memang harus melakukan ritual dengan jin perempuan itu. Bu, jangan aneh-aneh deh. Yang bisa disembah itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Yang bisa dilakukan itu cuma sholat, sedekah, sama ngaji. Bukan malah nyembah jin perempuan kayak begitu, Bu. Kamu pikir kita bisa hidup kaya raya, serba berkecukupan dari mana? Hah? Semua ini didapatkan dari hasil pemujaan bapak sama ibu dengan jin perempuan itu. Trisno nggak peduli, Bu. Trisno ini cuma takut sama Allah. Bapak sama ibu udah dibutakan sama ajaran yang sesat, ajaran yang salah, Bu. Pak, Trisno, ngapain kamu masuk dalam kamar ini? Bapak itu harus berhenti memuja sundel bolong ini, Pak. Jin kafir ini berwujudkan sebagai wanita untuk menyesatkan manusia, Pak. Lancang sekali mulut kau manusia. Jin sampah. Diem lo. Gue nggak takut sama lo. Pak, aku kecewa padamu, Cokro. Ampun Nyai, ampun. Ampun Nyai. Tolong kasih saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya, Nyai. Ampun Nyai, ampun. Trisno, bapak. Trisno, Trisno. Gara-gara kamu ini, Trisno, Nyai nanti jadi marah. Kalau dia murka bisa mengambil semua kekayaan kita. Kita bisa jadi miskin. Pak, saya lebih baik miskin, Pak. Daripada musyrik sampai mati. Bapak mikir dong, Pak. Trisno, kamu itu sudah diselamatkan bapak dari lilitan ular. Seharusnya kamu tunjukin dong rasa hormat sama bapak. Ini malah makin ngebangkang. Bu, yang nolongin saya itu bukan Bapak, Bu. Tapi Allah. Ini anak. Kasih keluar. Bapak bilang keluar. Pak, sebenarnya Trisno sendiri menyesal berantem sama orang tua kayak gini, Pak. Tapi Trisno ngelakuin ini semua karena Trisno sayang sama Bapak, sama Ibu. Kali-sekali itu anak harus dikasih pelajaran. Biar nggak nginjek-nginjek kita. Trisno, kembali kamu dan minta maaf sama bapak kamu. Bu, buat apa aku yang minta maaf sama Bapak? Hah? Yang ada, Bu, Bapak yang minta maaf sama aku. Kamu tuh nggak berpikir ya, kita ini hidup tanpa kekurangan sedikit pun. Kuliah kamu bahkan berjalan dengan lancar. Oh, ya udah. Kalau begitu caranya, mulai besok dan seterusnya, Trisno nggak akan masuk kuliah lagi deh, ya. Karena Trisno juga nggak mau uang kuliah Trisno dari hasil pemujaan. Dasar keras kepala. Kau pantas mendapatkan cara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bawa bambu. Jangankan bambu, samurai Andra nggak bakal mundur. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang jaga Andra. Hah! Tunggu sini lo. Andra. Andra, hati-hati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, Mas. Mas, mana Mas? Alhamdulillah, Andra. Nggak apa-apa, Andra. Gak apa-apa lu. Alhamdulillah. Makanya, Mas. Saya kan udah bilang, buang jimat itu. Ya aku tahu, aku nyesel. Aku nggak dengerin omongan kamu sama ini. Mas, tolong sekali-sekali Mas dengarkan pacar Mas. Dia sayang sama Mas. Iya, Mas. Aku juga udah capek ngingketinnya. Akibatnya gini deh. Udah 3 hari bawaannya pengen makan tanah terus. Kalau ditegur, dia marah. Makanya saya ajak dia ke Rukiah. Setelah ini Mas Patrick perbanyak sholawat dan zikir ya. Jangan pernah tinggalin sholat dan selalu membaca Al-Quran, Mas. Saya mohon ampun, Nyai. Saya janji, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama, Nyai. Iya, Nyai. Baiklah, Cokro. Jika kamu kembali melakukan kesalahan, kamu akan aku jadikan budak di kerajaan gaibku. Saya siap menanggung semua akibatnya, Nyai. Saya siap. Tapi Pak, bagaimana cara kita menghadapi Trisno ya? Sepertinya kita harus merusak keimanan yang selama ini dia jalani. Seru juga ya zaman dulu. Aduh. Jadi kangen gue touring-touring gini nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Kiai. Wah, Dra,
kayaknya sedang mengenang masa lalu ya? Iya nih Pak Kiai. Ini saya lagi lihat foto-foto zaman dulu, waktu zaman masih suka touring motor. Sama teman-teman Pak Kiai, suka keliling kota gitu loh. Jakarta, Semarang, Medan gitu. Iya. Hebat juga ya. Tuh, Motornya motor gede juga ya? motor gede Pak Kiai. Nah, yang ini namanya Trisno nih Pak Kiai. Oh iya. Dia yang paling kaya Pak Kiai. Iya. Jadi misalnya kita jalan nih Jakarta Semarang, nanti sampai Semarang penginapan, makan dia yang siapin Pak Kiai. Ntar kita pindah kota lagi ke Jogja, dia siapin lagi Pak Kiai. Memang anak orang kaya. Anak orang kaya dia, bapaknya pengusaha, terus dia juga loyal, orangnya baik. Tapi kamu masih sering kontak-kontakan sama mereka, Andra? Sama sekali gue bener-bener udah lose kontak. Karena waktu itu gue sempat kecopetan kan handphone gue, jadi nomor teleponnya nggak ada. Ya tinggal foto-fotonya ini aja nih di internet nih yang pernah gue upload. Gitu. Ngomong-ngomong, kalau touring ajak saya dong. Asik kan? Motor. Ya Allah. Astagfirullah. Kepalaku Siapa itu? Siapa itu? Enggak. Lulu, apa kabar? Gak nyangka ya kita ketemu lagi. Udah bertahun-tahun banget loh. Ya ampun, lu makin cakep aja ya. Hari ini kayak mimpi buruk ya buat gue mesti ketemu sama orang kayak lo. Gue gak pernah berharap bisa ketemu lo lagi tau. Justru ini kebalikannya, ini takdir yang baik buat gue. Takdir apaan maksudnya ya? Ya takdir kalau lu belahan hati gue, iya nggak? Cok lo emang. Lo, tunggu. Apaan sih? Sini bentar dong, jangan marah. Gue mau ngomong nih. Lo, sejujurnya gue tuh nggak bisa ngelupain lo. Gue masih ngarepin lo. Beneran gue. Gue itu bukan dulu, yang lo kenal. Gue udah berubah. Dan gue gak pengen lagi ketemu sama orang kayak lo. Ngerti lo? Lo mau kemana? Lo? Ya elah. Iya deh. Lu cantik. Aduh. Sakit. Sakit banget ya Allah. Trisno. Permintaanku pada Nyai Sundel Bolong dikabulkan. Kesengsaraan seperti ini yang kamu minta? Papa tidak minta seperti apa, Bu. Tapi ini bagus. Trisno akan merasa berutang terima kasih pada kita. Trisno. Kamu kenapa, Nak? Ibu. Bu. Tadi Trisno sakit kepala, Bu. Sakit banget, Bu. Ya ampun. Kamu mimisan, Nak. Ayo. Masuk ke dalam. Bapak sembuhin, Tris. Ayo, sini. Ayo, Nak. Kamu harus percaya sama Bapak. Bapak kan bisa nyembuhin penyakit. Enggak, Bu. Trisno ini bukan sakit biasa, Bu. Bukan sakit kepala biasa. Trisno tuh lagi dikerjain sama orang. Ayo, sudah. Ayo, masuk ke dalam. Ayo, Nak. Ayo. Obatin, ayo, sini. Dalam.
Trisno sudah tahu kalau yang mengguna-gunai dia adalah aku. Aku melakukannya karena dia bandel, gak mau nurut, dia terpaksa. Supaya dia nurut dan patuh, aku harus melakukannya. Sabrina. Bentar ya. Bapak akan obati kamu. Wah, tapi Bu, Trisno itu nggak percaya sama Bapak. Kamu itu mau disembuhin malah ngeyel. Mau kemana kamu? Bapak! Terpaksa, Bu, terpaksa. Aku ini kan nggak bisa cuma pura-pura nyembuhin Trisno. Yang bisa kan Nyai. Lah, orang aku minta bantuan Nyai untuk guna-gunain Trisno, ya dia juga yang bisa mencabut guna-gunanya itu. Iya ya Pak. Kalau Trisno nggak pingsan, mana mau dia diobatin sama Nyai Sundel Bolong. Sajip-jip. Nyai, aku minta bantuanmu, Nyai. Datanglah. Datanglah, Nyai. Datanglah. Bapak, Shh, tenang, tenang, tenang. Tenang. Nyai, Guna-gunanya sudah aku cabut. Tapi dia akan tetap menjalani penderitaan baru. Kelabang yang ada di telinganya itu adalah pengikut setiaku. Biarlah dia bekerja. Trisno, no. Kamu gak apa-apa. gimana? Kepala kamu masih sakit? Enggak, Bu. Kamu harus berterima kasih sama Bapak. Karena Bapak sudah menyembuhkan kamu dari pengaruh guna-guna. Kalau bukan karena Bapak, pasti kamu sudah mati. Lulu kenapa mukanya tegang gitu? Iya, Andra. Lulu habis ketemu cowok yang paling Lulu benci seumur hidup. Maksudnya? Bukan Andra kan? Enggak, bukan kok. Terus siapa? Ada, Andra. Jadi nih cowok dari zaman SMA kuliah tuh naksir banget sama Lulu. Ngejar-ngejar Lulu. Lama-lama jadi kayak terobsesi gitu. Ngasih surat cinta lah, ngasih bingkisan ini itu, datang ke rumah, telepon, SMS. Nggak ditanggepin, tetap datang sampai ngeganggu. Kayak orang psycho. Terus kemarin waktu Lulu ketemu sama dia, Lulu nggak diapa-apain kan? Ya Lulu jutekin lah. Tapi nggak tahu kenapa dia masih maksa. Maksa gimana lu? Si Reno itu masih berharap banget kalau Lulu jadi pacarnya. Wah beneran nggak ada takut-takutnya tuh orang. Bang, apa-apaan nih, Bang? Gua minta friend motor lu. Jangan, Bang. Saya mohon, saya nggak mau kekerasan di sini, Bang. Dan ini motor saya satu-satunya, Bang. Oh, kalau gitu berarti lo mau cari mati ya? Enggak, Bang. Saya nggak cari apa-apa, Bang. Tika! Abah, Masya Allah, di rumah sendiri berani-beranian dansa sama cara... Perempuan siapa tuh? Oh. Nih.
Sama boneka aja cemburu ibu. Iya, habis kirain. Abah itu mau jualan boneka, soalnya dapat kiriman boneka dari Hongkong. Teman Abah di sana jadi TKI. Iya. Bener juga. Serius Abah mau jualan boneka? Ya, insya Allah. Tapi jangan mahal-mahal loh, di sini kan kampung. Ntar orang pada nggak bisa beli. Tenang aja. Nanti Abah pakai strategi. Yang beli dapat bonus. Oh, kalau anak-anak yang beli? Kalau yang beli anak-anak bonusnya coklat. Iya, kalau ibu-ibu? Penggorengan. Kalau abg yang cakep-cakep? Hadiahnya Abah. Hah? Aduh, ceplosan. Tuh. Nggak sengaja dari hati. Nah, kan? Nggak, bukan dari hati, keceplosan. Sama aja keceplosan dari hati, berarti beneran dari dalam. Lulu. Pulang bareng yuk. Lo ngapain ada di sini? Pergi lo sana. Loh, mana bisa gue tuh ngelupain lo. Sedetik aja gue tuh nggak bisa ngelupain lo. Apalagi kita tuh jarang ketemu. Sekarang ketemu. Gue seneng banget ini. Gue gak akan pernah lupa sama apa yang udah lo lakuin sama gue. Mending lo pergi deh. Lo udah deh, lupain masa lalu. Gue udah berubah. Yakin sama gue. Ya. Lo jangan bikin gue emosi deh. Mending lo pergi dari sini. Au! Au! Aduh. Seenaknya lo ya sama gue. Hah? Mas? Mas nggak boleh kasar kayak begitu dong sama wanita. Lo siapa lo berani ikut campur? Hah? Lo berani? Wah! Bengkok! Apa iya aku punya ilmu kebal senjata? Lo ada lagi buat... Sebelumnya saya mau bilang terima kasih ya, Mas. Ayo, ikut saya aja. Ya udah. Lo. Makasih banget ya udah nolongin gue. Maaf, kita belum sempat kenalan loh. Boleh tahu namanya? Nama saya Tresno, Mbak. Thank you banget ya Trisno. Sebenarnya ada yang mau gue tanyain sama lo. Tadi waktu berantem, kan lo ditusuk sama pisau. Tapi kok malah pisaunya yang patah sih? Gue ngerasa lo kayak punya ilmu gitu ya, bener nggak? Ya udah kalau gitu saya pamit duluan aja, Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lulu? Mau? Dianterin siapa barusan? Dianterin orang yang nolongin Lulu, mah. Namanya Trisno. Tadi Lulu digangguin sama Reno mau berbuat jahat sama Lulu. Reno? Kok kayak mama inget Reno? Reno yang dulu pernah ganggu kamu kan? Iya. Yang waktu zaman kuliah dia suka sama Lulu, terobsesi, terus bikin hal yang enggak aja. Sekarang dia tinggal di mana? Mama pokoknya mau labrak dia, jangan sampai kamu diapa-apain loh. Lulu nggak tahu dia tinggal di mana, mah. Ya tapi kan bahaya lu kalau udah apa-apa. Itu orang kan psycho, sakit jiwa loh. Iya Lulu tahu. Mama sabar aja. Insya Allah nggak ada apa-apa. Lulu akan lebih hati-hati, mah. Bener ya sayangnya? Ya udahlah, masuk yuk. Iya. Mas, maaf ya, Warjana Lastri udah tutup. Oh, maaf nih Mbak. Kira-kira boleh nggak kalau misalnya saya pesan es teh manis aja? Ya udah deh, nggak apa-apa. Lastri bikinin bentar ya. Pak, Ini Mas tehnya, diminum ya, masih anget. Makasih ya Mbak. Astagfirullahaladzim. Apa? Banyak banget makhluk gaib di sini ya Allah. Astagfirullahaladzim. Makhluk gaib? mau gaib apaan sih, Pak? Iya Mbak. Itu ada di sana tuh. Satu di sana. Satu lagi di sana. Masa Mbak nggak lihat sih? Bang, Aduh. jangan ngaco ya. Aduh Mas, datang ke sini jangan nakut-nakutin dong.
Kita nggak ngeliat apa-apa. Saya nggak ngeliat apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya nggak ada apa-apa kok di sini. Cuman kita bertiga, nggak ada yang lain. Pergi kalian semua. Jangan ganggu gua lagi. Pergi. Nggak bisa dong, ini wajannya Lastri. Enak aja ngusir-ngusir. Situ yang pergi. Astagfirullahaladzim. Bu, permisi Dallas. Merinding. Begat. Ini dompet. Wah, PR banget sih pakai acara dompet ketinggalan lagi. Harus taruh sini aja deh. Siapa tahu dia cepet-cepet balik ke sini ngambil dompetnya. Bu. Pak. Trisno, dari mana aja kamu? Bu. Pak. Sekarang ibu sama bapak ngaku deh. Ibu sama bapak udah ngakuin apa aja sama Trisno? Kamu itu ngomong apa sih? Hah? Gak ngerti, Bapak. Iya, ibu juga nggak ngerti. Bu, sekarang Trisno ini kebal sama senjata tajam, Bu. Bahkan sekarang Trisno bisa ngelihat makhluk halus. Ya bagus dong. Kalau kamu kebal senjata tajam ya, Bu ya? Iya. Pak, udah deh Pak. Jangan bohong lagi sama Trisno. Hei! Kamu nggak punya sopan santun ya? Ngata-ngatain Bapak bohong. Udah deh Pak. Trisno tuh tahu. Bapak udah ngelakuin sesuatu hal yang Trisno nggak suka, tau nggak? Kan Bapak sama Ibu tahu. Kalau Trisno tuh nggak suka sama ilmu-ilmuwan kayak begitu. Ya, ambil positifnya aja lah. Kalau kamu kebal senjata, tahan pukulan, itu kan artinya kamu nggak mudah terluka. Ya udahlah. Gini aja Pak, Bu. Trisno ini kecewa sama Bapak sama Ibu. Jadi mendingan sekarang Trisno pergi dari rumah ini. Karena Trisno nggak mau menjadi bagian dari keluarga yang sesat tuh. Astagfirullah. Terus terang, Trisno. Bapak nggak suka kamu menganut ajaran Islam dengan benar. Tidak pernah suka. Tidak pernah. Dan Trisno nggak pernah akan peduli, Pak. Dah. Lu, gua tuh cinta banget sama lu. Meskipun lo nggak cinta sama gue, tapi itu nggak menghilangkan hasrat gue untuk memiliki lu. Lo tahu nggak lo? Jangankan masih hidup, udah mati pun gue siap nikahin lu. Gue cinta mati sama lu. Assalamualaikum. Mas gimana ini? Dompet siapa nih? Ada KTP-nya. Nih. Lah. Ini mah teman gue, Rey. Siapa, Ndra? Kenal? Kenal, ini Trisno. Yang kemarin gue cerita yang gue punya geng motor. Nah ini salah satunya nih. Yaudah deh, pas banget nih. Ini biar Andre yang balikin. Ini ada alamatnya. Sekalian temu kangen. Trisno. Trisno. Trisno, kamu mau kemana, nak? Trisno mau cari kos-kosan aja, Bu. Rumah kamu ini besar dan mewah. Buat apa kamu cari kos-kosan? Rumah kita emang mewah, Bu. Besar. Dan kita orang kaya. Tapi ini semua bukan dari Allah, Bu. Melainkan dari pemujaan setan. Suka atau ndak suka, kamu adalah bagian dari keluarga ini, No. Semua yang kamu makan, apa yang kamu pakai, segala kebutuhan kamu, semuanya memang diperoleh dengan cara yang sesat. Tapi cuma ini yang bisa bikin kita bahagia. Bahkan selamanya. Pak, Bu, Trisno doain deh. Semoga Allah memberi hidayah kepada Bapak dan Ibu secepatnya. Trisno permisi dulu. Pak, Trisno pergi, Pak. Udah, enggak apa-apa. So-soan kabur itu anak. Nanti juga pulang sendiri. Trisno. Andra,
Masya Allah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini gue kesini tahu alamat dari KTP lo. Ada di dompet ketinggalan di warung Balastri. Ya, alhamdulillah, baru aja gue mau ke sono nih. Makasih ya. Oh iya, nih. Kenalin teman gue, Rembo. Ryan. Namanya Ryan, ini teman gue di rumah Rukiah. Lo bawa tas gitu mau kemana? Mudik? Gue nggak tahan lagi tinggal sama orang tua gue, Ndra. Mereka tuh ikut-ikutan ajaran sesat gitulah. Hah? Astagfirullahaladzim, ajaran sesat? Gimana maksudnya? Ya kalau mau diceritain juga panjang banget. Ya puncak-puncaknya sih kemarin tuh pas gue pingsan, ternyata bokap nyokap gue sendiri ngisiin gue ilmu setan. Lu bisa bayangin nggak? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah, Ndra. Dan akibatnya sekarang nih ya, gue tuh kebal senjata. Dan sekarang gue bisa melihat makhluk halus, Ndra. Hidup gue udah tenang banget deh sekarang. Terus sekarang tujuan lo mau kemana? Ya paling untuk sekarang gue nyari rumah kos-kosan lah. Yang murah juga nggak apa-apa. Yang penting untuk sementara gue nggak serumah sama orang tua gue dulu. Masya Allah. Gini deh, lo sekarang mau ikut gue nggak ke rumah Rukiah? Rumah Rukiah? Apaan tuh, Ndra? Iya, jadi sekarang gue sama Ryan lagi memperdalam ilmu agama gue di rumah Rukiah. Supaya bisa jadi manusia yang lebih baik lagi. Nah, sekarang lo ikut ke sana sama gue. Supaya mungkin ada jalan keluar buat lo. Mau dong, Ndra. Mau banget gue kalau itu. Soalnya bokap gue udah keterlaluan banget. Dia udah tahu gue nggak suka ilmu-ilmuan kayak begitu. Malah sekarang gue diisiin pakai ilmu-ilmuan kayak begitu. Ya udah, ayo kita berangkat ke rumah Rukiah. Ya, ayo. Geblung! Trisno pergi ke rumah Rukiah. Rumah Rukiah? Kok dia tahu-tahuan, Pak? Itu barusan temennya ada yang datang ke sini. Keterlaluan itu. Ibu tahu enggak? Lancang mulut anak itu membeberkan semua rahasia keluarga kita. I love you. I love you love me lo. Oke, terima kasih. Thank you. Sekarang saatnya ibu-ibu, adik-adik, anak-anak untuk membeli boneka. Silakan. Yang di sana harganya 1 juta, yang di sini 50.000, yang di sana 56.000. Silakan. Mahalan atuh, Pak. Nggak kurang harganya. Saya ini langsung impor dari Hong Kong, orang Hong Kong Nggak sendiri. bisa ditawar emang. Nggak bisa, Bu. Aduh, Bu, atuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh? Pakai Trisno bukan sih? Iya, Mbak Lulu ya? Iya. Lu kok kenal? Kenal di mana? Posesif banget sih Andra. Iya, Lulu kenal. Waktu itu Trisno nolongin Lulu dari si Reno. Badannya kebal senjata tajam loh. Iya. Tadi Mas Trisno udah cerita kalau dia kebal. Lu, Andra. Iya, Pak Kiai. Bincang-bincangnya kita lanjutkan nanti setelah Rukiah ya. Baik, Pak Kiai. Dan kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu ya'tikumullahu jami'an innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jin laknatullah. Keluar dari tubuh pemuda yang tidak berdosa itu. Jangan siksa orang yang tidak berdosa dengan kesombonganmu itu. Keluarlah. Kalian semua gak akan bisa mengalahkan iblis. Astagfirullahaladzim. Mas, tenang Mas. Pegang Re. Pegang Re. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahayna ila Musa ka'asaka fa yadhhabu ma yafikun. Wal haqqu batala ma kanu ya'malun. Qulibu hunalika wa qalabu sagirin. Wa ulqiya as-sahratu sajidin. Qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Astagfirullahaladzim.
Mas, gak apa-apa mas. Alhamdulillah, Dra. Gua sekarang agak lebih lega. Alhamdulillah. Mungkin kita aja. Tapi gue masih pengen ngetes, Dra. Kalau ilmu sesat ini udah nggak ada dalam tubuh gue. Anak muda, insya Allah. Karena kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Kun payakun, terjadilah segala sesuatu. Insya Allah. Aman udah, percaya. Sebenarnya ada yang mau Lulu ceritain sama Andra dan Ryan. Yang selama ini Lulu nggak bisa cerita. Apa lu? Ceritain aja, kita mau denger. Jadi Reno teman masa lalu itu punya pengalaman yang nggak baik sama Lulu. Gak baik. Reno hampir memperkosa Lulu. Astagfirullahaladzim. Waktu itu ceritanya Lulu lagi datang ke tempat ulang tahunnya teman Lulu. Dia juga ada di situ. Tiba-tiba dia mabok karena minum-minum, terus dia pengen perkosa Lulu. Karena emang dia suka sama Lulu. Untung waktu itu teman-teman Lulu banyak ada yang di situ dan lihat kejadian itu sampai akhirnya nolongin Lulu. Dia dipukulin lah, apalah segala macem. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Lulu sayang. Berat banget buat Lulu cerita sama kalian. Tapi karena Lulu ngerasa kalian berdua teman Lulu yang bisa nerima masalah Lulu, makanya Lulu berani cerita. Lu, Andra turut prihatin ya. Semoga hal kayak gitu nggak akan terjadi lagi sama Lulu. Insya Allah. Seenggaknya sekarang Lulu lebih lega. Lulu bisa cerita sama kalian. Iya Lu, sama. Saya juga ngerasa lega setelah cerita masa lalu saya ke kamu. Beban rasanya kayak keangkat semua. Buat Lulu, masa lalu orang lain itu harus kita hargain. Bu, ini saya bayar buat bulan ini ya, Bu. Terima kasih ya, Mas. Mas, bawa ke dokter aja. Enggak, Bu, nggak apa-apa. Ini cuman sakit kepala biasa aja. Udah malam Lu. Lulu pulang, Andra anterin ya. Enggak usah, Andra, makasih. Nanti kalau Lulu ketemu sama orang yang terobsesi sama Lulu, kan ada Andra yang bisa jagain. Enggak apa-apa, Andra. Lulu yakin kalau Lulu bisa jaga diri. Kan ada Allah. Lulu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, Lu. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Bang, jangan diminum bang. Itu air kotor. Banyak kuman. Lu jangan ikut campur ya. Astagfirullahaladzim. Gua harus ke rumah Rukia.
Ayo ikut gue. Ayo. 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 Kalau nggak mau bunuh. Lawan lo perempuan. Lawan lo gua. Sini lo. Iya. Andra, awas Andra. Sini lo. Aduh. Lulu nggak apa-apa? Hah? Andra, untung gak ada Andra. Lu udah takut banget, Andra. Dia mau bawa Lulu tadi. Sakit jiwa ini orang, Andra. Tapi Lulu nggak apa-apa kan? Enggak, Lulu nggak apa-apa kok. Cuma sakit dikit. Emang nih orang banyak gaya lo. Hah? Lu, kita bawa dia kantor polisi. Ayo. 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 Pak Kiai, saya minta tolong sama Pak Kiai untuk melepaskan pengaruh iblis yang telah mengotori badan saya ini, Pak Kiai. Insya Allah kami akan mencoba dengan doa-doa ruqyah untuk mengusir roh jahat yang ada di sini. Mulai. Baik, Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billah. Oke. Jin jahat, siapa yang menuntutmu masuk ke dalam tubuh pemuda? Cokro. Cokro bekerja sama dengan Nyai Kinanti. Mereka bekerja sama untuk mengguna-gunai Trisno. A'udzu billahi min dzalik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru 'haythu ata. Fa ulqiya as-saharatu sujada. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Trisno? Ya Allah, saya udah gak kuat lagi, ya Allah. Anak muda, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jangan menjauhkan dirimu kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah padamu. Pak, Bapak itu udah gak waras ya. Bapak tuh berkali-kali mengguna-guna anaknya sendiri sampai kayak begini, Pak. Udah cukup, Pak. Trisno itu cuma mau Bapak sama Ibu tuh berubah ke jalan yang benar, Pak. Ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Nggak kayak gini, Pak. Keterlaluan kamu. Sudah habis ini kesabaran Bapak. Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu. Bu. Bu, bangun, Bu. Bu. Ibu. Pak. Bapak harus tanggung jawab, Pak. Maafkan Bapak dan Ibumu ini. Karena kami tidak bisa menjadi orang tua yang baik. Bu. Bu. Bu yang kuat dong, Bu. Bapak sudahi semua ini.
ibu saja yang menjadi perbuatan kita. Bu. Astagfirullahaladzim, Bu. Yang kuat dong, Bu. Yang kuat, Bu. Ibu. Lu sayang, lamun aja. Lu gimana? Kamu udah nentuin mau pilih yang mana? Sayang apa Andra? Mama, tanyain itu lagi. Seperti biasa, Lulu nggak bisa bilang apa-apa. Mereka berdua itu teman-teman Lulu yang baik, Ma. Kalau disuruh memilih, Lulu nggak tahu harus memilih siapa. Ya, tapi biar gimana kan kamu juga harus milih, sayang. Salah satu dari mereka, ya. Jangan sampai ada yang tersakiti, Lu. Nggak baik, sayang. Hah? Iya, Ma. Semua nasihat Mama pasti akan Lu terus ingat. Lu, sayang. Mbak, gue mau pamit ya sama lo. Sebelumnya gue mau terima kasih atas semua yang lo buat gue. Sama-sama. Ya kalau misalnya emang udah keputusan dari diri lo sendiri untuk pergi ninggalin rumah ya lo harus konsekuen. Tapi lo ninggalin rumah sampai kapan? Batas waktu nggak tentu. Ya, gue juga nggak mau lah balik ke rumah yang menyisakan kenangan terburuk buat gue. Ya semenjak nyokap gue meninggal, bokap gue masuk penjara, gue putusin gue keluar kota aja, masuk ke pesantren. Pesantren yang direkomendasiin sama Pak Kiai. Gue mau memperdalam agama Islam di sana dan memperdekatkan diri gue sama Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.